Nah, tadi saya dibisiki sama ketua MUI, nanti ceramahnya pakai bahasa Indonesia karena masyarakat sini ini banyak yang bahasa Indonesia dan sudah nggak bisa bahasa Jawa. Nah, saya ya berpikir, oh berarti orang Jawa yang di sini sekarang sudah berubah jadi gibas. Wong Anwar Zahid diundang ke sini itu karena Jawanya kok. Yang nggak paham, salah nggak Jawa. Ya kita menyesuaikan lah, ya ada bahasa Indonesianya, ya ada bahasa Jawanya. Karena kalau murni bahasa Jawa, kaku sayang. Lagian tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Kan apa nguyuh bahasa Indonesianya kan kencing, betul. Semua tahu, tapi kalau anyang-anyangen, ayo bahasa Indonesianya apa? Masa kencing makcrut dulu ngono yi, jadi aku moh kon Indonesia terus. Kalau pengen bahasa Indonesia terus ya gantian ketua MUI yang ceramah nyoh mike penceramah diatur. Saya itu pasti saya ukur dulu, ini saya pakai bahasa apa, saya lihat audien. Ini tak pancing riwa, riwi, mondar, mandir, golong komeng, bisa ngerti golong komeng. Masa ada bahasa Melayu golong komeng itu nggak ada. Itu saya perhatikan wajahnya burek-burek khas, boloh. Jujur Pak Bupati, saya seneng banget malam ini. Saya nggak ngerasa kalau lagi di Kalimantan. Seakan saya ngaji di kampung sebelah, bener, padahal kita dipisah oleh laut. Saya nggak ngerasa kalau nyebrang lautan karena saya naik pesawat. Jadi kapalnya sikilmu kuwi kok kowe menengo kae ra nyumbang cerewet. Kita itu polanya ndak karuan, dunia aja yang dipikirkan, dunia aja yang diurusi, duit dan duit, sampai bukan cuma mengamalkan P4, P38, pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculot, perang perung perak prek, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Izin Pak Bupati, ceramah yang mahal ya kayak gini modelnya. Ya ketua MUI nggak mungkin bisa gitu ngatur saya. Itu yang dicari apa? Dunia. Maaf kalau dalam tembang Jawa itu diistilahkan dalam kalimat lir ilir. Itu kan ada lagunya ini yang grup sholawat itu. Lir ilir tandure weso. Ilir itu kan kayak gini, ilir polanya ndak karu-karuan itu ilir. Kita itu ilir itu mobat mabit moncat macet itu. Yang dicari apa? Cuman dua, tandure wis sumilir tak ijo royo. Coba tak sengguh penganten. Ternyata yang dicari cuma dua, tandure wis sumilir tak ijo royo. Ini kemapanan ekonomi. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Ini kemapanan ekonomi. Kemudian yang kedua, tak sengguh penganten anyar. Ini kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru. Yang dicari cuma dua. Apa? Woi,
tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi, tanaman yang hijau melambai-lambai siap panen, berarti urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, urusan bawah perut. Yang dicari cuman itu, yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Jangan kenceng-kenceng ketawanya, masih banyak anak kecil. Makanya kita jangan cuma mikirin itu, harus jadi cah angon. Nah ini saya uraikan nanti kalau diundang lagi sama Bupati. Ya bikin penasaran dulu. Ini marketingnya orang ceramah. Masa sih 24 jam kita fokusnya kok dunia aja, yang fokus akhirat mana? Yang untuk Allah mana? Maka harus kita alokasikan waktu dari 24 jam itu, harus adalah yang untuk akhirat, harus ada yang untuk takarrub kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, beristighfar. Oke? Kalau dikasih waktu sulusul awakhir, sulusul layali al-awakhir, sepertiga malam yang akhir, kayaknya nggak potongan. Waktu yang paling bagus untuk mendekat ke Allah itu di sepertiga malam yang akhir. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kalau mau tersinggung silahkan, kalau mau marah silahkan. Yang berhadapan dengan saya atau yang saya hadapi malam ini, yang rajin qiyamul lail nggak ada, termasuk yang di atas panggung. Ketua MUI kalau nggak terima silahkan berdiri. Ya akhir-akhir ini bapak-bapak mas-masnya setiap sulusul lail sepertiga malam yang akhir bangun. Saya yakin setiap sepertiga malam yang akhir bangun, yakin saya ya. Qiyamul lail, duduk khusyuk, tawaduk, istiqamah dan berjamaah. Argentina versus Perancis. Ya bangun kalau malam, tapi bukan qiyamul lail. Maaf, yang laki-laki bangun malam ngapain? Piece of the tour. Itu bahasa Inggris. Kalau ibu-ibu ya piece of the yes. Lah kan bunyinya beda. Nek wong lanang cur racak-racak. Nek wong wedok yes. Isi ana surwitane gitu. Iki ya penelitian iki. Nek gak percaya bojomu nguyuh rungokno. Engko lak ana ngeyel lah. Kalau qiyamul lail rasanya berat. Berat. Bisa istiqomah, sholat tahajud, sholat witir, berat. Saya sarankan ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Yuk, maghrib sampai isya kita fokuskan untuk Allah, takarrub, mendekat ke Allah. Jangan ada aktivitas duniawi. Pakai baca Quran, zikir, istighfar, sholawat, mengamalkan aurat, wiridan ijazah dari para habaib, dari para ulama. Nggak lama kok, paling 1,5 jam, 1 jam lebih dikit aja. Ya wes pada meneng modelnya kaya gak digatekno kok. Dilanjut gak ini? Kalau minta dilanjut perhatiin dong. Oh nang buri rewel. Pak Bupati, jajane sing namburi entek Pak Bupati. Mangkane manggon guri. Kari wadahe tok. Maghrib sampai isya, mari kita fokus untuk akhirat.
nggak lama kok, 1 jam lebih dikit aja. Jangan ada aktivitas duniawi, kita sempatkanlah maghrib sampai isya, televisi mati, HP off. Karena maghrib sampai isya itu saat mustajabah. Antara maghrib sampai isya itu waktu turunnya nurullah, waktu turunnya futuhullah. Sayang banget ketika nurullah diturunkan, futuhullah diturunkan, kita nggak menghadangnya, kita nggak mendapatkan percikan berkahnya. Eman, Allah menurunkan nur, Allah menurunkan futuh, tapi kita lengah, kita nggak mau menyambutnya, kita nggak mau menengadah, kita nggak mau menghadangnya agar mendapatkan percikannya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alangkah indahnya kalau Kabupaten Lamandau ini punya program maghrib mengaji. Keren. Insya Allah akan jadi kabupaten percontohan di Indonesia. Jadi Lamandau bikin perda, wajib hukumnya bagi yang beragama Islam, maghrib sampai isya dibikin gerakan maghrib mengaji. Loh iya, jadi mulai maghrib sampai isya bupati sak anak buah keliling Kabupaten Lamandau. Ya iyalah, kalau ada rumah televisi nyala matiin, ada orang main HP rampas HP-nya, wajib ngaji semua. Keren. Komandan iki keren. Jadi warga Lamandau yang beragama Islam semuanya habis maghrib baca Quran. Insya Allah Lamandau akan berkah, Lamandau akan aman, Lamandau akan sejahtera, karena Lamandau penuh dengan keberkahan Al-Quran. Amin Allahumma, amin Allahumma. Alangkah indahnya ya kalau satu keluarga itu bisa kompak, bapak, ibu, anak-anak sholat maghrib berjamaah. Habis gitu bapak baca Al-Quran, ibu juga ngaji, anak-anak juga ngaji. Masya Allah, itu keluarga yang menjadi miniatur surga ya, yang kayak gitu. Keluarga yang surgawi, yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang seperti itu bu, kompak, bapak, ibu, anak-anak salat maghrib berjamaah. Habis itu bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak-anak ikut ngaji. Masya Allah, kadang-kadang nggak kompak. Suami ngajak ngaji Quran, ibu tiktokan. Ada apa enggak yang suka tiktokan? Ada, ini orangnya datang kok. Saya tahu, orangnya pakai kerudung warna hitam. Jadi bapak maunya istri diajak baca Quran. Bapak pulang dari sholat berjamaah, begitu sampai rumah ngelihat istrinya lagi duduk di kursi main HP. Bapak nggak mau banyak omong, karena tahu karakter istrinya. Kalau diomongin, dinasihatin, banter balie. Tahu banter balie apa enggak? Susah dinasihati, takut nanti membalasnya lebih parah. Maka suami langsung praktek, ini nanti kalau istriku tak omongi, tak nasihati, parah nanti. Dah, ndak usah banyak omong, bapak langsung ngambil Quran dipondong, pegang ini Quran. Istri yang lagi main HP di kursi tiktokan dideketin, diri di samping istrinya. Harapannya bapak ini si istri biar perasaan, ya Allah, suamiku mau baca Quran,
Masa aku tiktokan? Harapannya. Jadi bapak di samping istri pegang Quran kayak gini. Maunya bapak, si istri ini biar perasaan. Sama orang gak tekno aku malah gak tekno wong iki kok sampean. Iki opo iki? Wes bro wes. Gara-gara dirimu aku gak digatekne wong-wong. Tak ulang. Izin dan ya, izin dan. Saya riwariwi dan saya nggak enak disediakan kursi. Saya nggak tertarik sama kursi-kursi itu. Jadi meskipun banyak kursi kosong, saya nggak tertarik karena di rumah saya sudah banyak kursi. Kan sekarang banyak orang yang rebutan kursi kan. Nah, kalau saya sama sekali nggak tertarik. Saya pilih kayak gini aja udah renes. Ya renes. Saya suruh nyalon jadi bupati, enggak, udah, enggak. Banyak yang nawari, tapi saya enggak. Saya enggak tertarik. Enakan kayak gini. Kalau lagi ketemu di satu majelis kayak gini, kiai ketemu bupati, kiai nyangoni bupati, enggak ada perdanya, enggak ada undang-undangnya, enggak ada undang-undang kiai wajib nyangoni bupati, enggak ada. Tapi kalau bupati nyangoni kiai, wajib ain hukumnya. Wajib hukumnya. Itu enaknya di situ. Biasanya kalau dijalankan periode ke depan enteng biasanya gitu. Dan bisa naik level jadi pimpinan provinsi. Terus saya sering bupati yang bareng sama saya didoakan jamaah, masya Allah, periode berikutnya enteng banget, bahkan naik level, tapi rata-rata nambahi. Nah, yang nggak nambahi turun jadi ketua RT. Ini sudah banyak terbukti. Nah sekarang pilihan terserah beliau. Nah, pengen terpilih lagi apa pengen turun level jadi ketua RT kan? Pilihan ada di tangan. Gak usah tepuk tangan. Yes. Menengok kayak. Begitu wes ketua MUI rasa ngomong meneng ya. Tak tuki mik tak kon ceramah kapok. Nih dah. Nih, beliau di Kalimantan jadi ketua MUI. Non Jawa ra kanggo. Ra kanggo. Non Jawa ketua MUI kabupaten model ngono ku ra kanggo. Ra kanggo. Makane minggat no Kalimantan. Dah meneng. Ya gak beliau tok kabeh. Dah gini, ngomong meneh. Gini ya. Nah ini guyonan antar kiai. Saman gak oleh melu. Nah kalau sesama kiai biasa guyonan. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ini maunya suami, istrinya biar perasaan. Waduh, suamiku pegang Quran, mau baca Quran. Mas aku tiktokan sih. HP-nya dimatiin, ngaji. Maunya, tapi ternyata istrinya ndableknya 17 derajat. Suaminya berdiri di samping malah marah-marah. Ngapain berdiri di sini? Aku nggak perlu satpam. Kata suami, mah, udah HP-nya dimatiin dulu. Napa? Ngaji Quran lah. Kalau ngomong ngaji Quran ngajilah. Kan bisa baca Quran dalam kamar, nggak usah ganggu orang. Suami kaget langsung zikir summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kayak dijuguki asu. Langsung ke kamar keluyur baca Quran sambil nangis. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten. Ngopo bojo kula kok mak lampir Gusti. Istrinya cengengesan. Ini namanya nggak kompak. Cobalah yang kompak. Ayo kalau masing-masing keluarga muslim di Kabupaten Lamandau ini mau menyempatkan waktu habis maghrib baca Quran, selesai baca Quran zikir, habis itu istighfar, baca sholawat sambil nunggu azan isya. Yakin Lamandau aman, yakin Lamandau makmur, yakin Lamandau sejahtera, yakin Lamandau barokah. Indah kalau mau seperti itu.
sampai nanti terdengar kumandang adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak laris omonganmu. Sing garai laris ya mergo enak iki. Ketua MUI gak kira iso. Begitu mendengar azan isya berkumandang, sambut dengan hati yang gembira. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau beri kesempatan untuk mendengar seruanmu. Aku masih Engkau beri kesempatan untuk memenuhi panggilanmu, bersimpuh menghadapmu. Sambut azan itu dengan hati yang gembira, jawab dengan ikhlas, segera tunaikan panggilan Allah. Nah ngono lah, seneng dengar azan, gembira mendengar azan, itu ukurannya kayak apa para jamaah? Seneng gembira mendengar azan itu ukurannya kayak bulan Ramadan lagi puasa dengar azan maghrib. Seneng apa seneng? Enggak seneng tok wong kuwi sing mbok enteni. Kalau lagi Ramadan puasa itu loh, yang paling ditunggu-tunggu kan azan maghrib. Nunggu azan maghrib, nunggu buka puasa. Nyetel TV, nyetel radio, ngrungokne masjid, mana yang azan duluan diikuti. Adanya duluan TV ya buka puasanya ikut TV. Lho Mbak kok wis mangan, TV wis azan kok. Kalau adanya lebih dulu radio ya buka puasa ikut radio, kalau duluan masjid ikut masjid. Lah azane kari kabeh, azan dhewe. Sambut dengan gembira, jawab dengan ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Seneng. Halo. Halo. Kenapa sih mendengar azan kok disuruh seneng, disuruh gembira, disuruh jawab? Ya, yakin saya Bapak Ibu para jamaah udah tahu mendengar azan gak mau jawab itu bahaya. Ada ancaman matinya su'ul khotimah. Sampai pun orang baca Quran dengar azan suruh berhenti. Orang lagi ngaji dengar azan berhenti. Berhentinya ngapain? Jawab seruan itu, perhatikan seruan itu, sambut dengan gembira, jawab dengan ikhlas. Baca Quran aja itu ada azan suruh berhenti, rasan-rasan lanjut. Yuk kudung ireng karo kudung biru yuk. Memang perempuan gitu kok, tahlilan nih sampai rasan-rasan kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene Mbak Ti apa pegatan toh? La ilaha illallah. Aku gak nyongko nek pegatan. Padahal ketoke ya ora ning masalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong minggu ngarep lah aku sek petuk wong gonjakan sepeda motor ora nang apa kok. La ilaha illallah. Padahal sing lanang wonge ya meneng lho, sing lanang ora kaken pola. La ilaha illallah. Nek pegatan tenan pancene sing elek ya Mbak Ti. La ilaha illallah. Pancene Mbak Ti wis lecek ngisor dhuwur kok. La ilaha illallah. Itu namanya tahlilan ganda campuran, ya itu namanya. Tahlilan campur rasan. Ada yang hobinya kayak gitu. Ini orangnya pakai jilbab warna hijau. Halo. Halo. Kenapa dengar azan disuruh seneng? Ini rahasianya. Azan itu panggilan Allah. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, mau cak no cak to, lek met, lek men, lek pardi, lek sukadi, lek jumadi, atau yang suka azan di TV namanya Pak Saat. Itu yang tukang azan di TV namanya kan Saat. Tadi lihat saat azan isya. Besok perhatikan saat lagi yang azan, saat azan subuh. Tiap hari itu azan, yang azan saat itu. Saya kalau lagi ngeliat, Saat tuh rajin banget. Azan terus. Hakikatnya itu yang manggil Allah. Nah, ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga senang mendengar panggilan kita. Understand?
Mesti gak ngerti ya wis pokoke jawab yes ngono lah, aku ben seneng kok. Saya ulang. Iki malah jawabnya 10 jare. Understand? 10 jare. Insyaallah. Ngelumpuk no kono. Azan itu panggilan Allah. Kalau kita dipanggil sama Allah, hati kita seneng. Giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Allah juga mengijabah panggilan kita sebagaimana kita senang mengijabah panggilan Allah. Understand? Thanks for your understand. Podo gak ngerti nih. Kapan kita memanggil Allah? Sering. Ketika beribadah kita memanggil Allah. Ki fotoku kok ganteng. Ganteng lah. Nanti bangiku. Loh, mirip-mirip loh, 3 orang itu mirip-mirip loh. Mirip-mirip, tapi putih dewe sing kae, putih dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya artinya kita sehati gitu. Nek nambahi. Ngene. Kapan kita memanggil Allah? Sering. Ketika beribadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Bahkan saat bersambat. Sambat itu bahasa Indonesianya apa ya? Bersambat. Alah, harus ngerti ya, tak jarak kok. Ibu-ibu kan sering. Ya Allah, sawit terek. Ya Allah, sawit murah. Apa-apa larang. Ya Allah. Walaupun bapak ibu mengeluh, Allah senang mendengar keluhanmu. Senang Allah. Ketika engkau berdoa memanggil Allah, Allah senang mendengar doamu. Walaupun dirimu tidak bisa doa pakai bahasa Arab karena dirimu gak tahu ngaji. Gak bisa doa bahasa Arab. Mau doa gimana? Pengen rezekinya banyak. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Enggak iso. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Oh enggak iso. Pancene wong Jawa pengen rezekine akeh, pengen dadi wong sugih. Dongane cara Jawa nyel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kritri sugih sawah sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra kitri sugih meja sugih lemari. Allahumma kitra kitri sugih kebo sugih sapi. Allahumma kitra kitri sugih Mercy sugih Camry. Jare Gusti Allah, iya ya tun sumiyatun ya sugih. Diijabah sama Allah. Sebaliknya, kalau Anda dipanggil Allah tapi Anda tidak menggatekkan, tidak mengereken itu, Anda dipanggil Allah, Anda enggak menghiraukan, maka panggilan Anda juga tidak akan dihiraukan sama Allah. Hati-hati, ada kok kadang denger azan itu Allah Akbar. Loh, ya mene kok wis azan ki jam pira? Kok udah azan nih jam berapa? Masa jawab azan kok loh? Jam berapa ini udah azan? Malah kadang-kadang marah denger azan. Syahadu la ilaha illallah. Iya ya azan iya. Syahadu la ilaha illallah. Iya cerewet ayo. Anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Masya Allah. Jangan seneng lek krungu azan, ya. Woi. Senang kalau dengar adzan. Hayya 'alas shalah. Senang hati. Hayya 'alas
seneng atimu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enake suarane Anwar Zahid ya Allah. Doa kita diijabah sama Allah. Tapi kalau Anda dipanggil sama Allah kok tidak menghiraukan, doamu nggak akan dihiraukan oleh Allah. Walaupun bahasa Arab fasih, Rabbana, 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 Rabbana. Kata Allah, nggak Rabbana, Rabbanaan. Rabbana, Rabbana apa? Dipanggil nggak mau datang, Rabbana, Rabbana. Walaupun dirimu doa fasih pengen rezeki banyak, Allahumma rzuqna rizqan, lehmu menikof sampai indil-indilmu merotoli, ngobos dongomu, gak akan diijabah sama Allah. Paham? Paham? Ini rahasianya kenapa orang dulu itu doanya ya Allah biasa tapi mustajabah, karena dia disuka sama Allah, dia dicintai Allah, dia memperhatikan panggilan Allah. Ndongoe cara Jawa nyel. Maaf ya, maaf. Saya itu kalau lagi ngaji di pelosok-pelosok, ketemu sama kiai-kiai sepuh, doa beliau baca doanya nggak fasih, tapi saya amin, mantep saya. Amin ya Allah, amin, amin. Saya yakin kiai seperti itu mustajabah, ampuh doanya. Saya yakin. Walaupun nggak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut makepirotan bagedal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Aku nek amin tenanan. Ya kiai-kiai ngono ku mandi. Sale apa? Ora kenal proposal. Dan nggak pernah ngerubah kwitansi. Tapi nek kiai wis kelimis. Sobone pendopo kabupaten. Intak-intik nggawa proposal. Apalagi berani ngerubah kwitansi. Meskipun doanya fasih, aku rasudi kon ngamin ya. Walaupun fasih, Rabbana ajina. Gak terima atina bro, saking fasih. Ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Gah aku kon ngamini. Mangkel ya wis wonge. Saya lebih mantep yang di pelosok-pelosok itu, bersih hatine, lebih wusul, lebih musyahadah, isyahadur roh. Makanya orang dulu itu doanya ya Allah, bikin acara kayak gini kok ngelihat ada mendung tebel, waduh ini kalau hujan kacau ini kalau hujan. Itu nggak usah mendatangkan pawang, nggak perlu nyelok Mbak Rara apa ngapusi, nggak usah manggil tukang siwer, dongo dewe botol dangakno mendung sing lelimengan, mendung yang tebel, botol kayak gini diwaca dongane bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan, udana mok sauyuh jaran, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, gak sida udan. Iki mau tak wacana ngono, makanya gak sida udan. Duh, awan mau mendung dan mendung, aku perjalanan nih langit terasi daudan. Loh, soalnya kalau acara ini hujan gengsi aku, mesti jamaahnya mesti mikir wah gak mandi Anwar Zahid itu. Oh no. Saiki lho istighosah sak kabupaten iki lho. Ngobos dongane. Lho orang dulu ya Allah nambani bisul, ngobati bisul pakai upil. Ayo tanya dokter spesialis seluruh dunia, apa hubungannya bisul sama upil? Nambani udun nganggo upil lirung,
dongane sepele. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upil kuwi rong rasida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutekno upil ireng. Diusapno udune, waras. Lha iki donga ora kenek di bahasa Indonesia no yi. Enggak bisa bahasa Indonesia, harus bahasa Jawa. Paham? Ngono. Ijazah ini. Nah, aku sekeliling Indonesia tekan dindi kok didikte. Saya paham Pak Bupati ini baru ketemu saya sekali. Tapi beliau paham bahasa Jawa. Walaupun beliau nggak ngomong ke saya. Cuman ngomongnya susah beliau. Tapi paham kalau ada orang ngomong bahasa Jawa. Nggak ada yang ngasih tahu ke saya. Saya tahu beliau. Langsung beliau malam ini tak daulat jadi sopir saya. Makasih ya sopir ya. Makasih. Besok sopirin lagi ke sana ya. Ini bupati sa Indonesia nya cuma satu ini. Keren bupatinya, keren, Lamando keren. Saya tadi kaget. Silakan masuk. Tak pikir enggak, saya di tengah ya. Saya kan naik mobil biasa di tengah. Enggak di depan. Karena apa? Yang nyopir Pak Bupati. Aku Bupati nyopir. Ini enggak apa-apa. Anjane pangkatnya dhuwur aku. Sementara Pak Bupati, sementara pangkatnya dhuwur aku. Kalau urusan ngaji, nek urusan pemerintahan ya tinggi beliau. Ada wilayah masing-masing. Jadi kita harus the right man on the right place, the right man on the right job. Aku ya ora ngerti karepe. Apa maneh ketua MUI babar bisa ora ngerti. Aku saya ngerti kullu ya'malu ala syakilati. Nah itu saya tahu. Jadi ada wilayah masing-masing. Makanya saya salut sambutannya Bupati. Ringkes, tegas, mentes, singkat, padat, jelas, cocok. Jadi emang Bupati terlalu banyak sambutan, terlalu banyak omong, gak pantas. Pantesnya Bupati ki nyumbang nambahi sangu kiai ini pantes. Wong orang hadir sekian ini gak pengen dengarkan sambutannya Bupati, enggak. Kalau beliau tersinggung ya silahkan turun panggung, monggo, nggak apa-apa. Acara ini tetap jalan tanpa kehadiran Bupati. Silahkan Bapak kalau mau turun. Oh ya nanti nggak ada yang nyopiri ya Pak. Ini mesti beliau mikir, kayak gila gimana. Sa Indonesia gak ono tunggale bro. Ini enak untungnya ngundangan warga itu salah satunya itu. Itu meneng atau meneng. Jadi ada wilayah masing-masing gitu loh bro, maksud saya. Woi sampai sobo omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Kok sampai subuh jere. Saya tahu beliau kayak apa karakternya, insya Allah saya tak pelajari. Saya ketemu orang itu tak pelajari karakternya. Mau ceramah itu dilihat audien, dipancing dulu. Oh ini audien, ini tingkat bahasa yang mudah dipahami seperti apa. Terus tingkat pemahamannya seperti apa, tingkat keagamaannya seperti apa. Kan sing gak iso ngaji ngelumpuk no kene. Ini ada tablek akbar, dia mau datang tuh lihat-lihat yang ceramah siapa gitu. Ini misalnya bukan Anwar Zahid, warung kopi misalnya. Oh ya ngaku ya gitu. Jadi kullu ya'malu ala syakilati, bagi tugas lah bahasanya. Kalau urusan pemerintahan beliau, urusan keamanan beliau. Ada wilayah yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan bupati. Ada wilayah yang bupati kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi. Gitu loh. Makanya harus ada semua komponen gitu. Saya yakin kok. Misalnya ya, ada 20 orang kiai rapat mau membangun masjid. 20 orang kiai semua. 20 orang kiai semua rapat mau membangun masjid. 100 tahun nggak akan berdiri bangunan masjid.
Lah sitoke buka Quran, sitoke buka tafsir, sitoke golek takbir, sitoke maca kitab, sitoke muter tasbih, wiridan ya sulastri sumiyati sundari supiyah sunarsih ngapalno jenenge rondo sak lamando Gak mungkin ngadeg bangunan masjid kalau kiai semua. Ya ada kiainya harus bagian doa. Ada pejabatnya harus bagian kebijakan, perizinan. Ada militernya harus bagian keamanan. Ada pengusahanya bagian pendanaan. Ngono lho. Ya ada sing kere-kere melarat-melarat ngene iki. Wajib bagian kerja. Loh, saiki izin ada, keamanan terjamin, material dana ada, nggak ada pekerjanya. Ya nggak bisa berdiri bangunan, makanya ini ya penting ini, dirimu penting. Lah ya makanya aku ngerti nek kuli, nek gak kuli ya tukang brondol, tukang dodos. Penting dirimu, jangan kecil hati. Itu loh, semuanya penting. Bahkan ada wilayah yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan pihak lain. Misal ada orang mabuk 15 orang ngelumpuk no gini, mabuk sambil pegang botol dor terus saya kiai datang kan, langsung tak nasihati, haram kan. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr minuman keras induk dari semua kejahatan. Dengarkan, aku ngetokno dalil. Qala Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru. Aku maca ayat urung rampung, ndasku dikepruk botol ambek arek-arek. Kepalaku bisa dikepruk botol. Karena bukan wilayah saya, gak ngono carane nek aku. Tapi lek sing teko iki. Makhluk iki sing teko. Ada anak mabuk, ayo melayu kabeh. Oh, polisi melayu mesti. Yo kan melayu kan. Ya wis tahu soalnya. Ngono lho. Ya roh lah. Wong awakmu melayu dongsong sampai nyosop. Itu kalau kiai mengeluarkan dalil ndak akan bisa, gitu loh. Ada wilayah masing-masing. Ketua MUI yang tadi sok ngatur saya, misalnya mau membangun masjid ya, terus beliau ceramah keliling sak Kabupaten Lamandau ngasih motivasi ke jamaah, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan istana megah di surga. 30 tahun ora dadi masjid. Lek ngandalno man bana masjidan terus surbane digelar keliling. 5.000, 2.000, 5.000, 2.000 keliling Lamandau 20 tahun ora dadi masjid. Tapi kalau seorang bupati ndak usah pakai dalil. Nggak usah pakai dalil. Masjid untuk MUI anggarkan 10 miliar. Ketok palu, dok, tanda tangan neret-neret, setempel, cetok, langsung dadi ketua MUI rangi iso. Makanya kiai ulama nggak boleh anti politik. Politik melahirkan kekuasaan melahirkan kebijakan. Penting. Kalau kebijakan yang memegang bukan kita, ojo nyalano sapa-sapa, ketinggalan terus dirimu. Jangan anti politik, tapi ya sing bener. Milih pemimpin ku ya sing model ngene iki. Ngono. Nambah. Ngono lho. Loh, enggak masuk akal enggak pikiran saya? Begitu, jangan anti politik. Soalnya apa?
Ya iku mau. Lah nek kiai man bana masjidan berapa tahun selesainya bangunan? Enggak selesai. Tapi kalau kebijakan seorang yang memang punya kebijakan, punya peran strategis, langsung dadi. Tak ceritani ya. Nah, apa? Ya Allah, ya ini sesuai perintah instruksi beliau tadi. Minta waktunya ditambah, oke. Ini kalau orang kerja namanya lembur Pak Bupati ya. Jadi ya beliau paham lah. Lembur itu ada hitungannya sendiri. Paham. Beliau mantan direktur, mantan direksi di perusahaan. Paham lah gimana kalau lembur itu gimana kan. Bupati ini bingung oleh wong iki paling ono. Kita kasih contoh lagi ya. Iki jangan nanti politik sampean. Apa rundingan apa? Ini urusan beliau sama saya, jenengan ndak usah ikut-ikut. Jenengan wilayahnya beda, ndak usah ikut-ikut. Ini urusan beliau sama saya. Dan saya terima kasih paling tidak nanti semalam saya jadi Bupati Lamandau. Paling tidak saya bermalam dan nanti saya akan menjadi Bupati Lamandau semalam biar lebih berkah. Ngono lho. Nyeleh lambemu tak samplokno cagak listrik. Gini loh sayang, dengerin ini pentingnya ya, pentingnya betapa kita nggak boleh anti politik itu nggak boleh. Nggak boleh, tapi politik yang bener. Gitu ya, tak kasih contoh ya. Ini contoh, bener ini contoh. Gatel, kukur gak oleh. Ki gatel nih. Gini, Bu, udah dengerin saya waktunya ini loh. Waktu kita itu mahal. Lamando itu belum ngerti ya kalau sekarang hitungannya per menit. Gini, ya Allah. Saya udah 6 hari belum pulang Bu. Kemarin dari Kaltim. 6 dino orang mulai saiki ditambah nang kene 3 dino jajal nemen kok. Siapa ngomong gane oleh duit? Astagfirullahaladzim. Jangan suudzon lah, jangan suudzon. Saya itu tablik akbar ceramah kemana-mana nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir sangu. Soalnya wis dipikir panitia. Jadi apa polisi apa udah kompol nggak usah macem-macem, tak mutasi kok. Loh jangankan yang cuman melatih satu, yang udah bintang aja saya kenal semua kok. Kan kalau baru kompol geser selesai. Angel kok. Angel gini. Dan kita doakan semuanya nanti endingnya itu ya. Tak kasih contoh lagi betapa pentingnya ya kebijakan penguasa, betapa pentingnya ini. Di Surabaya itu ada tempat spesial namanya Gang Walabdolin. Ini lihat ketawanya ada yang pelanggan di sini kayaknya. Dengar ya, Gang Doli denger ya. Itu sorry, tempat penjual sarang burung terbesar se-Asia. Saya sering ke sana. Ngaji. Loh serius. Saya itu dulu sering ngasih pembinaan ke sana. Cuman saya nggak mau diviralkan. Saya nggak mau di apa namanya itu di apa toh menunggu jenenge, nggak mau diekspos, nggak kalau saya nggak mau diekspos. Sering saya daerah sana langganan ngaji, kok padano dirimu ya.